Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 25 Oktober 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Untuk Tribuners tentunya di Tribun Ambon, hari ini kita mulai dengan berita pertama. Ratusan warga banjiri Sungai Leari Sakayeli Negeri Haruku meriahkan Sasi Lompa. Ratusan warga dan juga pengunjung dari luar negeri Haruku, Maluku Tengah membanjiri Sungai Leari Sakayeli pada Senin 25 Oktober 2021 pagi. Terlihat mama-mama membawa berbagai jenis ukuran seperti baskom dibawa dalam tradisi ini. Tidak kalah dengan itu, bapak-bapak juga terlihat membawa jaring. Begitupun anak-anak ikut serta dalam tradisi tersebut. Salah seorang warga menyebutkan tahun ini ikan lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Acara puncak tradisi Sasi Lompa berlokasi di muara Sungai Leari Sakayeli, Haruku. 2 jam jelang puncak tradisi Sasi Lompa, sempat terjadi insiden jebolnya jaring di muara Sungai Leari Sakayeli, yakni pada pukul 07.30 waktu Indonesia Timur. Akibat derasnya arus sungai, dengan sigap warga yang berada di lokasi langsung menyebur ke dalam sungai. Kurang lebih 30 menit jaring penghalang ikan selesai diperbaiki. Jaring ini berfungsi cukup krusial untuk menghalau ikan lompa keluar dari area Sasi. Tradisi ini Tribuners sudah ada sejak tahun 1600-an yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Tradisi ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa berpartisipasi. Ikan berterbangan saat acara puncak Sasi Lompa di negeri Haruku, Maluku Tengah. Sesaat setelah Sasi Lompa di negeri Haruku dibuka oleh pendeta diiringi dengan pukulan tifa dan tiupan tahuri, warga langsung berebut mengambil ikan di muara Kayeli. Sontak ikan jenis sarden kecil langsung berterbangan di antara warga. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada Senin 25 Oktober 2021 pagi, ikan berterbangan hingga menabrak warga. Beberapa warga pun terdengar berteriak saking antusias melihat gerombolan ikan-ikan itu. Bahkan saat melangkah di dalam air terasa tabrakan ikan saking banyaknya. Raja Negeri Haruku, Sevnat Ferdinandos, yang juga ikut menjala ikan mengaku tahun ini ikan lompa lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun acara puncak Sasi Lompa berlokasi di muara Sungai Leari Sakayeli, Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Dan tradisi ini Tribuners merupakan agenda tahunan yang rutin diselenggarakan di Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lompa sendiri terdiri dari 2 suku kata, yakni Sasi dan Lompa. Sasi sendiri merupakan sebuah larangan adat yang diterapkan untuk menjaga alam, entah itu hasil bumi maupun hasil laut. Sedangkan lompa adalah jenis ikan sarden yang hidup di air payau. Awas ya. Sini. Angkat dari situ. Sini. Pak loyang. Balik nih yang kita. Aduh duduk sini ya. Desi ya, bisa. Sudah berapa banyak? Polis. Hah? Tadi kisah. Jadi jual. Kalau tahun Satu ini perahu. dan tahun kemarin sebelumnya mana yang lebih banyak ikan? Ini lebih banyak. Ini lebih banyak. Iya, ini lebih banyak. Biasa masak apa itu ikan ini? Ikan ini enak bikin apa nih? Enak, pokok goreng, pokoknya semua masakan bisa. Semua enak. Dan dikeringnya lebih enak. Iya. Digaram lebih enak. Dalam Sasi Lompa di Pulau Haruku, ada warga yang menggunakan kelambu jadi alat tangkap andalan tradisi tersebut.
Tidak hanya jaring yang digunakan untuk menangkap ikan, kelambu pun dijadikan sebagai alat tangkap dalam tradisi Sasi Lompa. Mama Yaya salah satunya, dia mengaku kelambu tidur yang digunakan untuk menghalau nyamuk jadi alat tangkap andalan setiap perhelatan tradisi ini. Menurutnya, kelambu memiliki ukuran cukup besar dengan lubang yang relatif lebih kecil dari jaring pada umumnya. Hal itu memungkinkan pengguna kelambu mendapatkan tangkapan yang lebih banyak. 3 karung ikan sudah dia kumpulkan berbekal 2 kelambu yang dibawanya. Mama Yaya sendiri datang bersama 7 orang anggota keluarganya, di mana 4 orang bertugas untuk menjaring ikan menggunakan kelambu. Adapun acara Puncak Sasi Lompa berlokasi di muara Sungai Larissa Kayeli ini, tepatnya di Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, dan ini merupakan tradisi agenda tahunan yang rutin diselenggarakan di Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Jadi dong pakai kelambu nih. Iya, pakai kelambu supaya dia mata kecil dia bisa ikan sih keluar. Dia saruh jigsat ke jalan, saya harapan belari. Oh iya, jalan kan apa besar, lubang besar. Ada yang kalau dia salah saling timah tuh, Iya. kalau dia timah salah dia bisa keluar. Mana di bawah? Oh, dia Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Soal isu kelangkaan BBM di Maluku Tengah, Pertamina pastikan pasokan sesuai jatah. Pertamina Terminal Masohi menilai tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM selama beberapa bulan terakhir di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Hal itu diungkapkan Fuel Manager Pertamina Terminal Masohi Yoga Rekso Sumadio dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Tengah di ruang rapat Komisi 2 pada Senin 25 Oktober 2021. Dia mengungkapkan hingga kini Pertamina menyalurkan pasokan sesuai jatah SPBU maupun APMS di wilayah tersebut. Serupa dengan itu, SPBU Masohi yang diwakili Koordinator Lapangan David Sopakua juga memastikan tidak ada kelangkaan BBM baik Pertalite, Pertamax, Solar maupun Dexlite. Namun, berbeda dengan APMS menilai terjadi kelangkaan lantaran kuota yang diterima turun dari 25 KL per hari menjadi 5 KL atau 5.000 liter per hari. Kedatangan mereka nantinya untuk meminta penjelasan terkait adanya pengurangan jatah bulanan maupun harian stok BBM yang ditentukan Pertamina kepada SPBU dan APMS di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah saat ini. Diketahui Tribuners, dalam rapat bersama SPBU, APMS, dan Dinas Perdagangan itu, dihadiri ketua dan sejumlah anggota komisi diantaranya Hasan Al-Katiri, Junitala, Abdurrahman Nahumaruri, M. Kudus Tehwayo, dan Musriyadi Labahawa. Sementara Dinas Perdagangan yang hadir adalah Kabid Perdagangan Abidin Marasabesi dan Siko Tuasikal. Dengan kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU selama ini. Baru kami bisa keluar. Karena aturannya sebenarnya itu waktu mobil tangki masuk di dalam area SPBU itu mobil semua di luar, Pak. Nggak bisa ada mobil di dalam area SPBU. Sementara itu Tribuners, Pertamina Masohi pastikan jadwal penyaluran BBM ke SPBU diubah dari pagi ke malam hari. PT Pertamina Persero Terminal Masohi memastikan akan merubah jadwal pengiriman bahan bakar minyak ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Jadwal pengiriman yang sebelumnya dilakukan di pagi hari akan diubah ke malam hari. Hal tersebut ditegaskan Fuel Manager Pertamina Terminal Masohi Yoga Rekso Sumadio usai rapat dengar bersama Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan juga dihadiri oleh Dinas Perdagangan dan sejumlah perwakilan dari agen premium minyak solar di daerah itu. Yoga menyebutkan perubahan jadwal itu dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya antrean kendaraan
di pagi hari di tingkat SPBU atau APMS. Sementara terkait penambahan ataupun pengurangan kuota penyaluran ke SPBU dan APMS, lanjut Tia, bukan lagi mencari kewenangan pihaknya sebagai field manager, melainkan tanggung jawab Retail Maluku Pertamina Nomor 8, Maluku Papua di Ambon. Untuk diketahui Tribuners, kelangkaan BBM yang kerap terjadi di Kota Masohi, Maluku Tengah, selain dari kurangnya jatah yang diberikan, juga disebabkan penyaluran minyak yang lambat, sehingga memicu panjang antrean di pagi hari. Di mana pihak Pertamina Terminal Masohi biasanya menyalurkan BBM ke SPBU dan APMS di kota itu pada pukul 08.00 waktu Indonesia Timur hingga 10.00 waktu Indonesia Timur. Menanyakan kenapa sampai ketika kebijakan itu tidak disampaikan ke entah itu lewat lembaga DPRD. Bisa, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, itu kan menjadi evaluasi rapat kedua ini ya untuk kita nantinya apa perlu kita nanti. Saya rasa sih nggak perlu pagi juga. Nanti kalau pagi kan tetap ada antrian. Ya, antrian. Malam tadi ya, itu mungkin solusi terbaik lah ya. Nanti sore atau malam kita kirim lah untuk yang terakhir, pengiriman terakhir. Artinya pengiriman terakhir itu untuk disalurkan besok pagi. Gitu. Jadi teman-teman sudah nggak antri-antri lagi, sudah langsung isi, nggak nunggu pembongkaran lagi gitu ya. Intinya nanti bakal Dari Kabupaten Maluku Tengah kita ke Kota Ambon Tribuners, mulai 29 Oktober bayar tarif angkot di Ambon pakai barcode. Pembayaran tarif angkutan kota atau angkot di Kota Ambon akan menggunakan sistem barcode melalui aplikasi digital QR Code pada 29 Oktober 2021 mendatang. Demikian disampaikan Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru kepada wartawan di Balai Kota Ambon usai melakukan sosialisasi bersama Asosiasi Sopir Kota Ambon dan PT Mandiri pada Senin 25 Oktober 2021. Latu Heru mengatakan saat ini masih dilakukan sosialisasi bersama dengan ASKA dan Bank Mandiri guna menyamakan pandangan agar tak ada kendala dalam penerapannya. Sementara itu, Ketua Umum ASKA Paulus Dikijulu mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah Kota Ambon tersebut. Meski demikian, dalam sosialisasi bersama, ia dan beberapa sopir lainnya mengemukakan beberapa pendapat berbeda dalam hal perhitungan tarif dan kesediaan warga yang cenderung membayar tunai. Barcode khusus untuk angkutan kota. Ya, jadi nanti besok-besok kalau kita rencanain launching tanggal 29 Oktober yang akan datang ya, bersama dengan OJK, kemudian Bank Mandiri, tapi juga ada kegiatan lain pada hari itu. Nah, hari ini kita sosialisasi menyemakan persepsi supaya ketika ini diterapkan ini tidak ada masalah. Nah, tadi juga sosialisasi kepada ASKA, Asosiasi Sopir Angkutan Kota. Akan ada launching nanti dilaksanakan di Tribun Lapangan Merdeka. Pada saat itu nanti langsung dipasang ke angkut-angkut yang ada. Nah, memang tidak semua angkut nanti dipasang, tapi paling tidak perwakilan dari semua jalur itu pasti dipasang. Prioritaskan lansia dan siswa Pemkot Ambon batasi kapasitas angkot. Pemerintah Kota Ambon hingga kini masih membatasi jumlah penumpang transportasi umum selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Andrians, mengatakan pembatasan 50% penumpang dari kapasitas angkutan lantaran pengguna terbanyak berasal dari kalangan siswa dan warga lanjut usia. Sementara kedua kelompok rentan itu terpapar COVID-19 dan diketahui capaian vaksinasi keduanya masih rendah di Kota Ambon. Berdasarkan data Tribuners, vaksinasi lansia baru mencapai 55,3% atau sebanyak 13.605 jiwa dari target 24.613 jiwa. Dan siswa 75,1% atau 25.019 dari target 33.312 jiwa. Andrians menjelaskan penambahan kapasitas akan dilakukan bila target vaksinasi lansia bisa mencapai 60%
dan PPKM di Kota Ambon telah mencapai level 1. Untuk diketahui, pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 2 di Kota Ambon hingga 8 November 2021 mendatang. Disebutkan tidak ada perbedaan aturan dalam instruksi Wali Kota nomor 12 tahun 2021 dibandingkan dengan instruksi Wali Kota nomor 11. Itu lansia. Sebagian besar kan yang bukan lansia itu rata-rata menggunakan kendaraan sendiri, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sendiri. Tapi lansia sebagian besar yang juga menggunakan fasilitas kendaraan umum. Sehingga itu menjadi pertimbangan Satgas untuk bagi angkot kita tetap kenai 50%. Sampai dengan target untuk vaksinasi lansia itu mencapai 60% dan kita masuk ke level 1, kita akan kembali mengevaluasi perwali dan otomatis untuk angkot yang ada akan ditambahkan presentasinya untuk pengangkutan masyarakat. Oke, itu otomatis. Jadi itu alasan dasarnya di situ. Oke. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Buru, Disperindak pastikan sembako di Namlea aman hingga Desember 2021. Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, stok 9 bahan pokok di Kabupaten Buru masih aman hingga 2 bulan ke depan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru terus memantau kebutuhan masyarakat di daerah tersebut agar selalu terpenuhi. Kepala Disperindak Kabupaten Buru, Ahdam Syahfan Sumasugi mengatakan, stok sembako masih bisa terpenuhi hingga akhir Desember 2021. Menurutnya, yang menjadi faktor terpenuhi bahan pokok di Pulau Buru dikarenakan aktivitas tol laut dan feri Galala Namlea masih lancar. Setidaknya tol laut beroperasi dan membawa bahan pokok ke Kabupaten Buru dalam waktu 1 bulan sebanyak 2 kali, sehingga kebutuhan masyarakat masih bisa terpenuhi. Umasugi menyebutkan, hingga saat ini tidak terjadi kekurangan bahan pokok di pasar tradisional Namlea. Dia juga berharap Disperindak terus bersinergi dengan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Buru agar stabilitas harga dan bahan pokok tetap terjaga. Jadi untuk kebutuhan bahan pokok yang ada di Kabupaten Buru ini untuk sekarang ini dan mungkin sampai akhir tahun ini bisa terpenuhi. Jadi dasar-dasar sampai kebutuhan pokok ini bisa dapat terpenuhi sampai akhir tahun 2021 ini karena masih ada transportasi khususnya transportasi laut, terutama tol laut, di mana tol laut itu kan untuk di Kabupaten Buru ini 1 bulan itu 2 kali. Jadi dalam 1 bulan 2 kali itu bahan-bahan pokok yang dibawa oleh tol laut itu masih tetap berjalan dengan baik, maka kebutuhan bahan pokok yang ada di Kabupaten Buru ini juga bisa terpenuhi dengan baik. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. DLHP Buru akhirnya bersihkan tumpukan sampah di Pasar Tatanggo, sisanya dibakar. Tumpukan sampah di kawasan Pasar Tatanggo, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, akhirnya dibersihkan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan daerah tersebut. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada Senin 25 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia Timur, tumpukan sampah telah dibersihkan. Namun masih ada sebagian yang belum diangkat dan tampak pula sampah sudah berserakan hingga ke tepi jalan. Sampah yang berserakan bermacam-macam mulai dari sampah rumah tangga, plastik, serta bungkusan makanan. Sementara sisa sampah yang tidak diangkut itu langsung dibakar di lokasi tersebut. Seperti diberitakan Tribuners, terjadi penumpukan sampah di Pasar Tatanggo beberapa hari belakangan. Kondisi itu diakui sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan termasuk aktivitas masyarakat sekitar. Pengguna jalan khususnya sepeda motor bahkan menutup hidung saat melintasi kawasan tersebut akibat bau yang menyengat.
Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 25 Oktober 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami. Saya Ajeng Hatala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.